Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Pada kesempatan kali ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak tentang antimateri, energi misterius di alam semesta. Dunia semesta alam itu beragam. Objek makroskopis sebesar seluruh bima sakti hingga partikel mikroskopis sekecil neutron, proton, neutron, dan elektron adalah partikel elementer. Meski kecil, tapi membentuk segalanya di jagat raya. Partikel-partikel ini kita sebut materi. Lalu apakah antimateri itu eksis? Istilah antimateri muncul dalam sejumlah besar karya fiksi ilmiah. Misalnya dalam film Angels and Demons, teroris dari kelompok Illuminati berencana mencuri 0,25 gram bahan antimateri dari pusat nuklir Eropa untuk menghancurkan seluruh Vatikan dengan bom antimateri. Sementara dalam film Star Trek, pesawat ruang angkasa Enterprise menggunakan mesin antimateri pemusnah untuk melakukan perjalanan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi apakah antimateri itu? Dalam fisika, antimateri didefinisikan sebagai padanan materi normal dengan massa yang sama tetapi berlawanan muatan listrik. Misalnya positron adalah antimateri yang setara dengan elektron. Ia memiliki massa dan putaran yang sama dengan elektron, tetapi muatan +1 bukannya -1. Kita mulai dengan fisikawan terkenal asal Inggris bernama Paul Dirac. Pada tahun 1928, Dirac secara teoritis mengkonfirmasi keberadaan antipartikel elektron, yaitu positron atau anti-elektron. Paul Dirac mengatakan setiap keberadaan partikel pasti diikuti pasangannya, antipartikel yang berbeda muatan. Misalnya jika ada elektron, akan ada anti-elektron yang sama dalam segala hal, kecuali anti-elektron ini memuat listrik positif. Pada awalnya, banyak ilmuwan meragukan kesimpulan ini, sampai kemudian fisikawan Amerika Carl Anderson menemukan positron yang disimpulkan oleh Dirac di laboratorium. Setelah itu orang-orang secara bertahap menyadari bahwa elektron dan proton memiliki antipartikelnya masing-masing. Jika materi dan antimateri bertemu, keduanya akan meledak saling meniadakan dan menghasilkan energi yang sangat besar. Laju pelepasan energi ini jauh lebih tinggi daripada ledakan bom hidrogen dan bom nuklir. Penemuan antimateri memaksa para fisikawan untuk meneliti ulang alam semesta kita. Seperti disebutkan sebelumnya, pemusnahan materi antimateri akan melepaskan energi yang sangat besar dan radiasi berenergi tinggi. Menurut hubungan antara massa energi Einstein, energi 1 gram antimateri setara dengan 43.000 ton peledak TNT. Sejak tahun 1898, ilmuwan Inggris Arthur Schuster dengan berani berspekulasi dan membayangkan dunia lain yang berlawanan. Menurutnya jika memang materi terdiri dari dua jenis inti listrik, positif dan negatif, maka ada dua jenis materi positif dan negatif. Arthur Schuster bahkan memprediksikan bahwa mungkin ada bintang dan nebula yang terdiri dari antimateri di alam semesta. Namun Schuster tidak menemukan argumen ilmiah yang mendukung prediksi tersebut. Oleh karena itu, ini hanya spekulasi darinya. Sampai pada tahun 1930-an, Dirac membuat argumen teoritis yang ketat untuk keberadaan antimateri. Pada tahun-tahun berikutnya, para ilmuwan menemukan anti-elektron, anti-proton, dan anti-neutron masing-masing pada tahun 1932, 1955, dan 1956 melalui upaya keras dan berhasil menciptakan atom antihidrogen pada tahun 1995. Kita tahu, dunia tempat tinggal kita terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Sementara yang disebut antimaterial terdiri dari anti-elektron, anti-proton, dan anti-neutron. Jika ingin mewujudkan sistem propulsi dengan pengetahuan manusia saat ini, maka harus mengandalkan energi antimateri. Jika kita bisa menggunakan antimateri, maka 1 gram energi antimateri cukup untuk membuat sebuah mobil sport dengan konsumsi bahan bakar 10 liter per 100 km itu melaju 100 juta kilometer atau mengirim sebuah pesawat terbang ke luar angkasa. Saat ini manusia sudah memiliki teknologi untuk membuat atom antihidrogen, tapi mengapa sejauh ini belum diterapkan? Menurut perhitungan para ilmuwan, tingkat teknologi manusia saat ini hanya dapat menghasilkan 10 nanogram antimateri per tahun,
Lagi pula dibutuhkan sekitar 100 juta tahun lamanya untuk menghasilkan 1 gram antimateri. Antimateri adalah materi paling mahal. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA memperkirakan untuk mendapatkan 1 gram antimateri butuh biaya sekitar 62 triliun US dollar. Dan karena karakteristik antimateri, jika tidak terjaga baik maka akan terjadi pemusnahan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi saat ini, realisasi energi antimateri akan semakin dekat dengan kita. Suatu saat nanti kita akan mematahkan kognisi yang ada saat ini dan berkelana dengan bebas di alam semesta menggunakan antimateri. Cukup ulasan mata ketiga kali ini. Mata ketiga akan terus membawa Anda menjelajahi dunia sains. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga ini. Bunyikan lonceng YouTube Anda untuk mengetahui dan mengikuti informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.